Yo datang lebih awal. Kamu pilih baju di toko kita. Lihat setelanmu. Lebih semangat dan lebih gaya. Hei, lihat apakah gaun pengantin itu cantik atau tidak. Benar-benar cantik. Harvard menginginkan emas. Orang menginginkan pakaian. Akan berbeda ketika kamu memakai gaun pengantin ini. Kamu tampan hari ini juga. Oh, lihat betapa cantiknya kalian berdua. Seberapa sempurnakah ini? Pria tampan dan wanita cantik. Tunggu sebentar, aku akan mengambil foto untuk kalian. Bukan kamu yang salah paham. Dia datang bersamaku. Pengantin pria dan wanita berciuman. Pengantin pria dan wanita berciuman. Dia tidak perlu pacar. Dia mencium satu. Pengantin pria dan wanita berciuman. Pengantin pria dan wanita berciuman. Apa yang kamu lakukan, Xia Bingbing? Apa yang kamu lakukan? Siapa pengantinnya? Wang Xiaochen, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu hina, kamu tidak tahu malu. Aku hanya sedikit terlambat. Kamu memakai gaun pengantinku. Kamu ingin mencuri pacarku, kamu bilang jelas? Kamu yang terbaik di antara gadis teh hijau. Kamu tidak tahu malu. Sudah cukup kamu bicara. Kamu biarkan orang menilai. Dia sahabat terbaikku. Kamu pacarku. Apakah kalian berdua berdiri bersama dengan gaun pengantin seperti ini? Dia jelas ingin mencuri pacarku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu memintaku datang hari ini. Xiaon juga diundang olehmu. Segera setelah kami masuk, mereka menarik kami untuk berganti pakaian. Katakan semua tamu kami yang datang hari ini. Kamu harus memakai gaun pengantin dan pakaian. Aku tidak tahu ini tentang apa. Mengapa kamu masih mencoba berbicara dengannya? Aku tidak mencoba berbicara dengannya. Aku mengatakan yang sebenarnya. Apakah kamu masih pacarku? Gaun pengantin ini. Gaun pengantin ini. Ini milikku. Lepaskan untukku. Lepaskan untukku. Jangan ribut. Berhenti berdebat. Ini benar-benar kesalahpahaman. Berhenti menangis. Aku akan melepas bajuku. Hahaha. Kamu pikir kamu akan baik-baik saja jika pergi? Kamu jongkok untukku. Bisakah kamu berhenti membuat masalah di sini? Memalukan sekali. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa? Haha. Kamu buka pintunya. Jelas kamu yang buka pintunya. Ada apa? Buka pintunya. Apakah kamu sudah cukup membuat masalah? Ah, bukankah itu bagus, Haru? Kamu tidak ingin mengatakan apapun padaku. Apa yang kamu katakan? Katakan. Kenapa kamu di sana dengan Mao Xiaon memakai gaun pengantin? Aku pacarmu. Dia jelas ingin merebutmu dariku sekarang. Berapa kali aku sudah bilang padamu, pergi ke toko itu hari ini. Mereka memaksa kami menjadi model. Itu yang mereka suruh aku pakai. Selain itu, kamu yang menyuruhku pergi ke toko itu. Aku tidak pergi. Seseorang memintamu menjadi model. Kamu memakai gaun pengantin dengan Mao Xiaon. Apakah kamu diberkati seperti pengantin? Kamu tidak akan menolak. Atau kamu sangat ingin pergi seperti ini? Dipuji oleh orang lain. Kamu sangat bangga ya? Kamu benar-benar keterlaluan. Aku yang keterlaluan atau kamu yang keterlaluan? Bagaimana bisa kamu memukul seseorang jika orang itu bukan Wang Xiaon? Kamu sudah masuk kantor polisi. Aku memukulnya kenapa? Apakah kamu benar-benar ingin aku ditangkap? Benarkah kalian berdua bisa bersama dengan alasan yang jelas? Ini tidak masuk akal sama sekali. Apakah kamu minum terlalu banyak? Itu semua dipaksakan olehmu. Dipaksakan olehmu. Aku sudah bertahan. Aku tidak keberatan hubunganmu dengan sahabatku. Tidakkah kamu tahu siapa Wang Xiaon? Dia melakukannya lagi dan lagi. Dia suka mencuri pacar orang lain. Kalau tidak, mengapa Bibi Peng sangat membencinya? Oke, sekarang kamu mencuri pacarku lagi. Merusak hubungan kami. Dia adalah pihak ketiga yang sebenarnya. Bingbing, kamu dan Mao Xiaon tumbuh bersama. Tidakkah kamu tahu seperti apa orangnya? Bagaimana bisa kamu mengatakan itu tentangnya? Aku sudah lama tidak berhubungan dengannya. Jika dia benar-benar temanku, dia tidak akan melakukan hal yang brengsek seperti itu. Tapi kamu sudah berakting di depanku. Bilang kalian hanya teman biasa. Kamu tahu itu. Apa hubungan gelap kalian? Bersihkan mulutmu untukku. Apa yang kamu begitu galak?
Bilang kamu akan menyakitikan? Apakah kamu sudah lama ingin putus denganku? Kalau begitu bersikaplah baik padanya. Jika kamu sama sekali tidak percaya padaku, maka kita tidak perlu bersama. Jadi kamu benar-benar jatuh cinta padanya? Bahkan jika aku Xia Bingbing kalah dari siapapun, aku tidak bisa kalah dari Mao Xiaon. Aku mulai percaya apa yang mereka katakan padaku sekarang. Hehehe, Kamu tidak melipat bintang keberuntungan. hehehe, Pencuri di rumah juga ilusi yang kamu buat. Bukan begitu hehe. hehehehe. Ya. Lalu apa? Aku tidak melakukan semua ini karena aku mencintaimu. Aku mencintaimu, tapi bagaimana denganmu? Apakah kamu pernah benar-benar mencintaiku? Aku tidak tahu. Ramuan apa yang Mao Xiazhen berikan padamu? Bagaimana dengan hatimu? Apakah hatimu sudah tidak lagi bersamaku? Aku begitu buta. Seharusnya aku tahu lebih awal bahwa kamu adalah orang seperti itu. Aku bahkan tidak akan memandangmu. Hahaha. Kamu begitu kejam padaku. Bingbing, kemana kamu pergi, Bingbing? Tapi aku sama sekali tidak takut. Karena aku tahu Shanghai memiliki kamu. Kamu adalah sahabat terbaikku dari kecil hingga dewasa. Apapun kesulitan yang aku hadapi, kamu akan membantuku. Kemudian aku bertemu Yuan Hao. Aku pikir, aku benar-benar menemukan kebahagiaanku sendiri kali ini. Tapi aku tidak pernah memikirkannya. Apakah kamu sahabat terbaikku? Bagaimana bisa kamu mencuri pacarku? Kebahagiaanku telah hancur olehmu. Aku sudah mengatakan apa yang perlu kukatakan, percaya atau tidak. Tapi demi fakta bahwa kita masih teman baik, aku akan memberitahumu beberapa kata lagi. Mengapa kamu dan Yuan Hao bisa sampai ke titik ini hari ini? Kamu menemukannya sendiri. Dari awal kamu sudah bermain sandiwara. Kita selalu berbicara tentang cinta, tapi berapa banyak orang yang mengerti cinta? Cinta adalah memberi, kita berbagi suka dan duka. Aku tidak meminta dengan buta sepertimu. Kamu menggunakan utilitarisme dan kesombonganmu untuk menggantikan ketulusanmu. Kamu selalu berpikir pernikahan dan cinta adalah batu loncatan hidupmu. Kamu benar-benar tidak pernah mencintai Yuan Hao. Aku mencintainya. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang benar-benar mencintainya? Kamu begitu tebal muka. Apakah kamu tebal muka atau aku yang tebal muka? Mengapa kamu datang ke rumahku? Jika kamu tidak ingin membicarakannya, kita tidak akan membicarakannya. Itu saja. Pergilah. Aku datang ke sini untuk memberitahumu. Siapapun bisa mencuri pacarku. Kamu tidak bisa, kamu adalah sahabat terbaikku. Kamu pantas mendapatkannya juga. Dari sekarang, aku akan berpura-pura tidak pernah menjadikanmu teman. Aku akan merasa lebih baik. Dengarkan aku. Aku tidak akan setuju untuk putus dengan Yuan Hao. Jangan coba-coba berhasil. Yuan Hao bukan milikmu. Bukan milikku, bukankah sekarang milikmu? Kamu sudah selesai. Roll. Kenapa kamu memanggilku ke sini?
Ruangan ini sudah dibuka untukmu. Semuanya juga sudah dibawakan untukmu. Kamu bisa naik dan menerimanya. Ini kartu kuncinya. Bagaimana dengan Yuan Hao? Kenapa dia tidak datang? Dia tidak ingin melihatmu. Benarkah? Apakah dia tidak ingin melihatku atau kamu yang bermain curang? Aku kenal Yuan Hao. Itu bukan gayanya. Dengarkan aku. Kakakku adalah seorang pria. Dia punya temperamen dan kepribadian. Dia sudah cukup baik padamu. Kamu ingat, aku hanya membayar sewa tempat ini selama sebulan. Jika kamu ingin terus tinggal bayar sendiri. Ah? Hahaha. Ayah, aku pulang. Pulang cuci tangan dan makan. Apakah Bingbing sudah pulang? Yang memindahkan semua barangnya. Kamu sedang bekerja. Aku tidak berani memberitahumu. Kemana dia memindahkan barangnya? Dia tidak bilang aku tidak bertanya. Aku tahu dia tidak meminta izinmu. Tapi aku pikir mungkin dia melakukannya dengan benar. Sekarang kita sudah putus. Masih tinggal di sini. Itu tidak akan pantas. Halo, telepon yang Anda tuju dimatikan. Bebe, ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu. Masalah apa lagi yang kamu buat? Oh sayang, kamu akan tahu saat melihatnya. Ayo lihat. Kenapa kamu menunjukkan ini padaku? Mulai sekarang kamu tidak bisa bilang kata-kataku tidak berarti. Aku kali ini, aku benar-benar datang kepadamu setelah bercerai. Tapi aku tidak perlu kamu melakukan ini untukku sekarang. Ada apa? Kamu punya orang lain. Laudong? Aku tahu kamu sangat mencintaiku. Aku juga tahu kamu sangat baik padaku. Tapi aku Xia Bingbing. Aku tidak bisa menghancurkan keluargamu. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku menghancurkan diriku sendiri, oke? Tidak dengan yang lama, tidak dengan yang baru. Lihatlah. Bukan itu yang paling kamu inginkan? Oke, berhenti membuat masalah, oke? Aku benar-benar tidak punya mood untuk ini sekarang. Aku tidak membuat masalah. Kamu lihat aku membelinya khusus untukmu. Ayo biar aku memakainya untukmu, oke? Sini biar aku bantu. Tapi hari ini benar-benar tidak datang di waktu yang tepat. Di hatiku sekarang, aku benar-benar kacau. Jangan bicarakan itu, oke?
Apa kamu mau? Berapa banyak pasang surut yang kita lalui untuk sampai di sini? Sekarang aku akhirnya menyelesaikan semuanya. Kamu harus percaya padaku. Aku pasti akan baik padamu. Kita akan bahagia di masa depan. Bing Bing. Kamu akan menikah denganku. Kamu harus percaya padaku Bing Bing. Uhuh, aku akan memikirkannya, oke? Kamu pikirkan perlahan. Aku akan memberimu waktu. Jangan bicarakan ini sekarang. Aku datang kali ini, membawakanmu beberapa pasang sepatu hak tinggi baru. Dan merek tas apa yang paling kamu suka? Aku membeli beberapa model terbaru. Semua di lantai atas. Mau naik dan lihat? Lihat kamu cemberut sebentar. Mencemooh. Bagaimana dengan ini? Naik ke kamarku. Aku akan mengobrol denganmu untuk menghilangkan kebosanan. Lihatlah hadiahmu sendiri. Mungkin kamu akan senang nanti. Apakah kamu punya charger di rumahmu? Ponselku hampir mati. Halo, ponsel yang Anda telepon sedang mati. Sudah larut malam masih menunggu Nona Sia. Minum teh untuk menyegarkan diri. Apakah kamu benar-benar akan menunggu seperti ini? Ah, jika ada sesuatu kamu bisa menghubungiku kapan saja. Oke. Lalu kamu istirahat yang baik Ham. Oke, pulanglah. Telepon. Ah, kenapa kamu di sini? Kapan itu datang? Sudah lewat jam 9. Kamu harus pergi kerja. Ah, sudah sarapan belum? Lu yang menyuruhku pindah ke sini. Aku agak marah padamu. Aku bersama Pak Ji kemarin. Aku berbelanja dengannya siang ini. Menginap di rumahnya malam ini. Aku tidak bertanya di mana kamu tadi malam. Aku akan mengantarmu kerja nanti. Oke, kenapa kamu tidak naik dan menungguku? Aku akan berkemas dan mengganti baju. Aku akan menunggumu di sini. Oke. Hahaha. Halo Pak IC. Hei, bisakah kamu membantuku? Jika kamu bertemu Yuan Hao sebentar lagi, bisakah kamu memberitahunya bahwa aku bersamamu kemarin? Aku akan menemanimu berbelanja siang ini. Kamu menginap bersamaku di rumahmu malam ini. Paki, aku tidak bisa menjelaskannya padamu sebentar lagi. Tolong. Aku sedang dalam masa yang luar biasa dengan Yuan Hao sekarang. Jika kamu tidak membantuku, aku hancur. Pak Ji.
Urusan perusahaan. Aku tidak akan mengirimkannya padamu. Aku akan datang menemuimu malam ini. Hei Nonesya, kamu sudah kembali. APA kabar? Hei pacarmu, aku menunggumu di lobi kita semalam. Menunggu semalaman. Dia menunggu di mana? Aku di sana di kursi. Staf kita sangat tersentuh. Kami juga mendaftarkan namanya khusus untuknya. Yuan Hao kan? Ah. Ya sangat tampan. Nona, kamu sudah menemukan orang yang tepat. Aku berharap kamu bahagia. Hei, terima kasih. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Kamu sudah makan? Mau kita pergi keluar untuk makan sesuatu? Enak. Kemarin kamu menungguku di lobi hotel semalaman. Kamu masih mencintaiku kan? Aku tahu kamu tidak tega untuk putus denganku. Yuan Hao. Aku salah. Sungguh salah. Aku seharusnya tidak bermain Mao Xiaon di toko pengantin. Aku seharusnya tidak memberitahumu itu. Aku hanya marah karena itu sebabnya kamu begitu impulsif. Aku di rumah Guruji semalam. Guruji dan suaminya terus memujimu. Mereka juga bilang akan bertanggung jawab atas toko pengantin. Mereka sangat baik padaku. Pagi ini, Guru Xie juga menyuruh sopir kakak Fen untuk mengantarku pulang. Kamu juga tahu aku tidak punya banyak teman di Shanghai. Jika bahkan kamu tidak menginginkanku, apa yang akan kamu lakukan jika kamu meninggalkanku sendirian? Bagus kamu pindah. Tidak ada yang peduli padamu. Kamu bisa pergi kemana saja di malam hari. Apa maksudmu dengan itu? Ah? Mengapa kamu tidak bisa mempercayaiku? Apartemen hotel ini bagus. Kamu bisa tinggal di sini dengan tenang. Apa maksudmu? Kamu juga tidak ingin aku kembali. Yang Hao? Jangan tinggalkan aku, oke? Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Ketika dua orang bersama pasti ada pertengkaran. Akan ada kesalahpahaman. Kita tidak bisa karena beberapa kesalahpahaman langsung menyerah pada hubungan kita. Itu tidak adil bagiku. Itu juga tidak adil bagimu. Aku benar-benar mencintaimu. Tolong. Tolong beri aku kesempatan lagi, oke? Bisakah kita mulai lagi? Kita pasti akan menemukan perasaan saat pertama jatuh cinta. Aku punya perasaan di hatiku akhir-akhir ini. Dan perasaan ini semakin kuat. Aku sadar aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Aku sangat bingung sekarang. Semua yang terjadi antara kita. Aku perlu mengulangnya. Sebenarnya lebih baik pisah sementara.
Biarkan masing-masing tenang. Tidak, aku tidak mau. Aku duluan ya. Oke. Haha. Hahaha. Hahaha. Ini permen bahagia Xiaohua. Dia minta aku kasih ke kamu. Aku juga harus kasih kamu permen bahagia. Kamu mau menikah? Aku sudah telepon mamanya. Aku mau permen. Aku tunggu makan bareng kamu. Kenapa begitu? Aku percaya suatu hari nanti. Kamu juga akan mengenali ibu kandungmu. Oke. Terima kasih. Kamu masih sakit? Kamu mau bilang apa? Bingbing memukulmu waktu itu. Aku belum minta maaf secara resmi padamu. Jangan terus-terusan minta maaf. Bukannya kamu sudah minta maaf padaku waktu itu? Tidak, aku minta maaf untuk Bingbing waktu itu. Sekarang aku ingin sendiri bersamamu. Bilang maaf. Ah, itu sih. Kalau begitu katakan padaku. Ah, Bukannya kamu bilang harus memberitahuku dengan baik? Kalau begitu kamu katakan, aku akan mendengarkan. kamu bukan dirimu. Kamu bilang itu padaku, aku tidak bisa mengatakannya. Kenapa kamu tidak bisa mengatakannya? Minta maaf, jujurlah. Jujurlah. Apa yang kamu katakan sangat hidup dalam air mata, sedih hati. Lakukan semuanya lagi. Hahaha. Tidak, kamu tertawa apa? Lakukan semuanya lagi. Bukan karena kamu terus bilang lakukan semuanya lagi. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Oh, aku mengerti. Kamu sudah melakukan banyak hal buruk. Sejak kamu menabrak mobilku di padang rumput. Bukankah itu salahku? Kamu yang duluan, aku tidak. Kamu masih tidak mengakuinya kan? Aku baru saja bilang ingin minta maaf. Sikapnya tidak tulus sama sekali. Berapa banyak hal buruk yang kamu lakukan sendiri? Nyalakan petasan di malam hari untuk menakutiku. Setelah kembali ke Shanghai, aku minum dan muntah. Muntah ke seluruh tubuhku. Dan menciumku. Dia membawaku ke kantor polisi pagi-pagi. Bagaimana kamu menghitung hal-hal ini? Lalu mantan ibu mertuamu juga menumpahkan kopi ibuku. Kamu memintaku untuk berpura-pura menjadi pacarmu. Hei Yoyu ini memukul Huang Gai dan rela dipukul satu. Rela menderita tidak dihitung kalau kamu rela saat itu. Jadi apa yang terjadi? Lalu kamu memukul seseorang di rapat Thanksgiving. Dan kemudian memakai Cheongsam untuk menakuti orang di tepi sungai. Apa aku memukul? Apa aku menakutimu? Apa yang kamu omongkan? Kamu terkiki. Kamu menipuku naik Ferris wheel itu. Kamu hanya menggangguku. Kamu juga membuat videonya. Kamu cabul besar. Kemudian Xia Bingbing karena video ini. Dia salah paham padaku. Apakah kamu mengatakan masalahmu tidak cukup besar? Haruskah kamu tidak melakukan review mendalam? Aku malah merasa, apa yang terjadi antara aku dan kamu itu romantis. Sekarang aku pikirkan aku sepertinya sangat bahagia. Jadi bisakah aku berhenti meminta maaf? Tidak mungkin. Hal yang membuatku paling bahagia sekarang. Cukup dengar diam-diam dan minta maaf padaku. Aku tahu apa yang harus dikatakan. Oke. Itu hari pertama aku melihatmu memakai gaun pengantin. Sangat cantik. Masalah besar datang saat kamu dalam kondisi terbaik. Aku merasa sangat bersalah. Aku ingin meminta maaf padamu. Itu pertama kalinya aku memakai gaun pengantin dalam hidupku. Kemudian Kak Fan juga mengirimkan banyak salam padaku. Aku mendapatkannya. Hidup, pikirkan hal-hal yang lebih membahagiakan. Orang-orang negatif dan hal-hal buruk itu biarkan saja pergi. Itu masa lalu. Baiklah. Jika kamu benar-benar memakai gaun pengantin suatu hari nanti, harus biarkan aku yang melakukannya. Ketika kamu ingin menjadi pengantin pria suatu hari nanti, aku pasti akan datang ke pernikahanmu. Kata-kata sudah tetap. Kamu yang bilang pada mereka, kita hanya bisa membuat maksimal 3 poin. Ini ketulusan terbesar. Tidak ada margin keuntungan. Berikan padaku nomor telepon bos mereka. Lalu tunggu sebentar.
Aku punya hadiah untukmu sebelum pergi. Ini video aku menari. Ambil sebagai kenang-kenangan. Ah, aku mengerti. Hello Pak, ada yang bisa saya bantu? Biaya kamar untuk kamar 402 seharusnya akhir bulan ini. Aku ingin membantunya selama 1 bulan lagi. Tunggu sebentar, saya akan lihat untuk Anda. Dia sudah membayar kamar selama setengah tahun. Apakah Anda yakin tentang itu? Saya yakin dia seorang yang bernama Dong. Bayar dulu untuknya. Bingbing, aku di bawah hotelmu. Boleh aku naik? Oh, kamu mau keluar? Kalau begitu biar aku antar. UPS sayang. Lagi pula aku sudah di sini. Biar aku antar saja. Hei, keluar 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 eh? Permisi Pak. Apakah Anda sopir Pak Fen? Sopir. Menurutmu aku terlihat seperti sopir? Sayang, menurutmu ini bagus tidak? Ya, aku akan mengantarmu. Hati-hati. Siapa yang menyuruhmu datang padaku? Bukankah aku sudah bilang Aku semuanya? akan memikirkannya, aku akan memikirkannya. Jangan paksa aku, oke? Kamu datang tanpa bilang. Jangan buat aku susah. Ada apa denganmu? Tidak pantas datang padamu untuk makan malam. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu? Marah tanpa alasan. Oke. Aku salah. Maaf. Tapi aku benar-benar tidak punya waktu hari ini. Aku tidak bisa makan denganmu. Bisakah kita lakukan lain hari? Sia Bingbing. Aku perhatikan kamu menghindariku belakangan ini. Tolong pikirkan baik-baik. Aku juga sudah membeli cincin untukmu. Pernikahan juga bercerai untukmu. Jangan main-main denganku. Apakah aku minta kamu bercerai dariku? Apakah aku minta kamu bercerai dariku? Oke. Aku juga sudah bilang aku tidak mau cincin ini. Hei sayang. Paman kamu di sana. Hei, Bingbing di sini. aku belikan kamu buah. Memalukan sekali kan? Bagaimana perasaanmu 2 hari ini? UPS, aku baik-baik saja. Bukankah Yang akan menikah? Ibunya datang dari Dalian. Aku sibuk dengan ini selama 2 hari ini haha. Secepat itu. Kemo. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Ah. Duduklah Bingbing. Hei,
Hei. Paman? Aku sudah tinggal di rumah begitu lama. Maaf sudah merepotkanmu. Tidak apa-apa. Dia tiba-tiba pergi hari itu. Aku tidak bilang apa-apa padamu. Memang kurang ajar. Jangan marah padaku. Bing Bing. Aku tidak tahu apa yang terjadi antara kamu dan Yuan Hao. Tidak masalah. Selama ada jodoh, kita akan bersama lagi cepat atau lambat. Terima kasih Paman. Aku akan mengingat kebaikanmu padaku seumur hidup. Aku benar-benar ingin bersama Yuan Hao. Aku benar-benar ingin menjadi bagian dari keluargamu. Tapi aku takut Yuan Hao akan mengabaikanku lagi. Kamu lihat Luo yang menikah dan dia tidak memberitahuku. Aku kira dia juga tidak akan membawaku ke sana. Bing Bing jangan sedih. Kalau begitu aku mengundangmu. Tidak bisakah aku mengundangmu ke pernikahan yang sama? Apakah itu pantas? Bahkan teman biasa datang ke pernikahan. Apa yang tidak pantas tentang itu kan? Terima kasih Paman. Aku pasti akan membawa amplop merah besar. Oke. Terima kasih, Paman. Tunggu aku lama-lama. Mari kita bicara. Aku tahu apa yang ingin kamu bicarakan denganku. Ayahmu sudah memberitahuku semuanya. Aku harap kita masih bisa bersama. Katakan padaku banyak dengan sepenuh hatimu. Dia juga bilang bahwa Luo yang akan segera menikah. Aku berharap bisa pergi bersamamu. Kamu pernah memikirkannya juga? Mari kita putus. Ya kamu bercanda. Berapa lama kamu mau memasangnya? Kamu sudah berbohong padaku. Aku bisa mengabaikan apa yang terjadi sebelumnya, tapi kali ini kamu menyentuh batas bawahku. Sudah selesai. Tapi aku tidak ingin ini berakhir. Aku tidak ingin membuatnya terlalu buruk. Bisakah kita saling menyelamatkan muka? Yuan Hao, aku mencintaimu. Bisakah kamu berhenti melakukan ini padaku? Aku pergi ke hotel pagi ini. Kamu mengkhianati cinta ini. Tapi kamu sudah mengkhianati perasaan ini. Kamu berani bilang kamu tidak mencintai Mao Xiaon. Hahaha. Kembali. Masih belum tidur. Kamu sudah minum? Aku minum dengan Zhu Luoyang. Bing Bing pergi bersamamu. Jangan sebut dia di depanku lagi. Bukankah kamu meneleponnya siang ini? Aku sudah selesai dengannya. Kamu yang mulai atau dia yang mulai?
Apa gunanya ini? Lalu aku hanya bertanya. Dia pulang siang ini, dan aku melihatnya seperti itu. Sangat menyedihkan. Dia tidak menyedihkan sama sekali. Apa dia melakukan kesalahan padamu? Hei, jangan tanya. Bagaimanapun dia tidak pantas menjadi menantumu. Aduh, yang kedua. Sudah meledak lagi, lebih baik kurang daripada berlebihan. Tidak ada yang salah dengan tidak menikah. Salahkan aku. Aku dan ibumu akan mempengaruhi kamu sedikit banyak. Jangan memikirkannya. Bukankah kamu bilang? Itu karena aku belum menemukan gadis yang benar-benar aku suka. Tidur lebih awal. Dan seterusnya. Hari ini, kamu harus menyerahkannya pada ayahmu. Gadis seperti apa yang kamu suka? Aku akan menyebut satu. Bagaimana kabar Dr. Mao? Halo, Nona Xia Bingbing. Hari ini, saya mengundang semua kerabat dan teman-teman saya. Kamu tidak perlu datang. maksud kamu apa? Apa Yuan Hao yang tidak mengizinkan saya pergi? Bukan itu maksud kakak saya. Ya, saya serius. Saya adalah pengantin pria. Hak untuk memutuskan siapa yang datang dan siapa yang tidak. Hei, Paman Yuan berjanji kepada saya secara pribadi. Tidak bisa bicara tanpa berpikir. Untuk orang seperti kamu tidak perlu memperhatikan ini kan? Apakah kamu mengerti alasannya? Luo yang jangan keterlaluan. Saya juga melakukannya untukmu, agar kamu tidak malu ketika datang. Itu juga menghemat uangmu. Bagaimana jika kamu serakah? Suatu hari Sue dan saya akan mengundangmu makan malam berdua. Hei hei hei. Hahaha. Wah, apakah itu tidak cukup? Oke, biar saya lihat itu. Apa itu? Kita baik-baik saja. Oye merasa sedikit seperti ayah baptis. Ya, keren. Hahaha, kapan saya bisa berfoto dengan pengantin? Apakah kamu sedang merias wajah? Segera selesai. Oh, saya akan lihat. Terima kasih. Pengantin pria yang sangat tampan, bukan? Kenapa dia datang? Kamu yang memintanya. Apapun yang dikatakan kakak tahu. Itu mantan bibi keponakanmu. Ini urusan keluarga. Hei. Milikilah sedikit rasa malu. Semua orang sudah datang. Lihatlah tingkah lakumu. Kenapa kamu gugup? Apa yang perlu digugupkan? Saya mendapatkan sertifikat ini. Oke. Kami bertiga, kamu yang termuda, tidak menyangka berada di depan. Ya, jangan bilang ini pernikahan kilat. Aku benar-benar mencintainya. Ya, kurasa begitu. Seru bermain rumah-rumahan dengannya. Aku serius denganmu. Pernikahan bukan mainan. Jangan boros di masa depan. Kamu hitung harinya. Kedengarannya seperti yang ayahku katakan. Apa kamu sekarang panutanku? Kapan aku menikah tergantung bagaimana kamu hidup. Itu yang kakakku katakan. Semoga beruntung, terima kasih kakak. Aku sudah siapkan amplop merah besar. Untuk pengantin nanti. Yo.
kaya dan menang loteria. Bisakah kamu berhenti meremehkan orang? Aku seorang seniman. Lukisanku berharga. Hahaha. Ekspresimu seperti apa? Aku beritahu kamu aku akan semakin terkenal di masa depan. Kamu pikir aku suka uang bohemiu? Aku sekarang mandiri secara finansial, mandiri secara kepribadian. Bahkan anak dalam kandunganku adalah milikku sendiri. Bagaimana dengan ayah anak itu? Aku tidak peduli. Mengapa itu begitu hebat? Anakmu bahkan tidak punya ayah. Apa yang hebat dari itu? Baik, aku akan memberitahumu sesuatu. Bar pria. Yang paling menyebalkan adalah wanita berbicara pada orang lain tentang perut mereka sendiri. Mengancam anak hari ini. Mengancam anak lagi besok. Hei Jutau. Mengapa kamu tidak bisa mengubahnya? Kesombonganmu. Aku baru sekarang mengerti mengapa kita terus berantem. Ribut saat bertemu. Apa aku berdebat denganmu? Aku tidak pernah bertengkar dengan wanita. Kamu pria berpendidikan seperti aku. Mengapa aku akan bertengkar dengan wanita? Aku akan selalu ada di depan wanita. Jauh dari memancarkan pesona tak terbatas. Apakah kamu melihatnya? Itu pasti datang untukku. Halo Pak, akhirnya aku menemukanmu. Ada yang bisa saya bantu? Mobilmu menghalangi mobilku. Aku ada keperluan keluar sebentar. Bisakah kamu memindahkan mobilmu? Oke, hahaha. Pindahkan mobilnya. Pindahkan. Aku bilang kamu harus keluar dari cerita ini. Hahaha. Oke, terima kasih. Yang Suer. Sangat cantik. Kamu adalah pengantin yang paling bahagia dan paling cantik hari ini. Terima kasih Xiaon. Aku sangat iri bisa menjadi pengantin di usia muda. Aku tidak berpikir apa yang dipikirkan generasi 90-an itu rumit. Jika ingin menikah, menikahlah. Jika sedang jatuh cinta harus bersama. Karena aku berpikir begitu. Jadi aku melakukannya. Itu ide yang bagus. Cinta dan pernikahan harus murni. Kakakku menyukai ide kamu. Tapi aku ingin hidup bahagia setelah menikah dengan Liu Yang. Kita masih harus mewujudkan mimpi hidup kita. Jika ada kesulitan hubungi kakakmu. Kakak Chun Er siap membantu. Hahaha, bolehkah aku masuk? Ya ampun, beruangnya sangat cantik. Bibi dulu. Dag. Wow, mantan bibiku masih bibiku sekarang. Mantan bibi sekarang bibi. Hehehe, bagus. Sudah lihat pamanmu. Lihat dia padaku. Sangat bersemangat. Oh, aku benar-benar tidak punya pilihan selain datang padamu. Hei, siapa ini? Biar aku perkenalkan. Ini mantan bibiku dan mantan bibiku. Segera menjadi bibi sekarang. Ya Bu Jianhui. Ini teman baik Yuan Hao. Saya bersama kakak baik Luo yang Bu Mao Xiaon. Halo. Saya akan memberitahumu. Pria dan wanita ini pasti bukan makhluk dari planet yang sama. Tidakkah kau tahu tentang aku dan perceraian pertama kami? Dia menyesal kurang dari 3 bulan kemudian. Oh Qian. Pergi ke tempatku dan menangis. Dia mulai menangis. Tidakkah kau kenal Jianhui? Gempa bumi, gempa gunung. Atau seperti tetesan kecil. Dia mengelilingimu. Itu benar-benar melunakkan hatiku. Jadi aku menikah untuk kedua kalinya. Ya, tapi biar aku memberitahumu sesuatu. Pria seharusnya tidak pernah melunakkan hati. Sikhe like Kaumi Naira. Itu akan dikendalikan dengan kuat oleh wanita di telapak tangannya. Lalu aku dan Jianhui. Kami semua termasuk tipe kepribadian yang kuat. Jadi ini berlangsung beberapa lama. Aku masih tidak bisa melewatinya, jadi aku harus pergi. Jianhui memberitahuku kali ini bahwa dia hamil. Jika benar karena anak ini, kami berdua menikah untuk ketiga kalinya, maka aku tidak bisa melarikan diri dari telapak tangannya seumur hidupku. Tapi mengapa aku merasa kau menikmatinya? Apakah aku memilikinya? Dia terus mengatakan bahwa dia tidak akan menikah untuk ketiga kalinya. Tapi mulut ini penuh kritik. Apakah kau bermuka dua? Kau bersekase bukan? Hei aku, satu untuk kami berdua. Oke Tuhan. Ini level 5 kakak. Bibi Huang.
Hei, selamat. Datang untuk mempersiapkan 1 atau 2. Hei, ada apa? Bukankah kau bilang akan pergi ke pernikahan teman? Apakah wajah ini panjang? Ayo pergi saat kau tiba. Jangan menunggu aku. Apa yang sebenarnya? Itu sebabnya kamu bisa memakai saya sebagai kusir. Jangan khawatir. Saya bersedia melakukan apapun untukmu. Oke. Luo Yang, apakah kamu keterlaluan? Ah, Kamu adalah kamu. mengapa itu ada di tempat tidurku? Yuan Hao bingung mendengar ini. Dia jelas kembali dengan Luo Yang tadi malam. Mengapa kamu tidur di tempat tidur Mao Xiaon? Kemudian Yuan Hao bereaksi. Saya berencana datang dan bertanya pada Luo Yang apa yang terjadi. Tapi orang ini masih tidur seperti babi mati. Pada saat ini Yuan Hao tidak bisa memahaminya. Mengapa mereka berdua tinggal bersama? Dia punya perasaan baik terhadap Mao Xiaon. Sekarang mereka berdua bersama. Dia hanya bisa menunjukkan kecemburuan di wajahnya. Bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Tolong beritahu saya sebelumnya. Agar semua orang tidak merasa malu. Yuan Hao pergi setelah mengatakan dan itu. Mao Xiaon sedikit bingung mendengar ini. Sebenarnya dia hanya tidak bisa menemukan rumah untuk sementara waktu tinggal di tempat Luo Yang. Karena itu Luo Yang juga mengakuinya sebagai adiknya. Kemudian Mao Xiaochuan Dengkin Merah membangkangkan Luo Yang. Bertanya padanya, mengapa dia membawa Yuan Hao kembali tadi malam. Ya bawa saja kembali. Dan melemparkannya di tempat tidurnya. Adik, tunggu sebentar. Saya sedikit kacau. Kami minum bersama tadi malam. Saya menghabiskan setengah botol baijiu sekaligus. Saya tidak ingat apapun setelah itu. Tidak, kamu baru saja bilang dia tinggal di rumahmu. Kamu tidur di mana? Kalian berdua pergi. Saya tidur di lantai. Tidur di lantai tidak mungkin. Tapi ini belum selesai. Karena Yuan Hao memegang ponsel Mao Xiaon pagi-pagi, mendapat panggilan, orang tua Mao Xiaochuan, segera salah paham tentang hubungan mereka. Keduanya sangat senang. Memutuskan datang ke Shanghai untuk membicarakan pernikahan dengan Yuan Hao. Setelah orang tua Xiaon datang ke perusahaan Yuan Hao, Dai Forest mengetahui mereka adalah calon mertua Yuan Hao. Berita yang begitu mengejutkan, seketika membuat Dai Forest semakin bersemangat. Dia menyambut orang tua Xiaon dengan sangat ramah. Tepat pada undangan hangat dari kedua orang tua. Ketika rekan kerja Yuan Hao datang bermain ke rumah, ibu mantan pacar Yuan Hao juga datang ke perusahaan dengan kue kopi. Dia datang untuk meminta maaf kepada karyawan perusahaan atas kejadian dan Dailin yang takut dunia, tidak kacau segera naik ke panggung. Dia memperkenalkan identitas orang tua Xiaon kepada Pang Sujuan. Tang Sujuan mendengar, kedua orang di depannya adalah ayah dan ibu mertua Yuan Hao. Seketika melompat. Putri saya baru saja putus dengan Yuan Hao beberapa hari yang lalu. Yuan Hao ini bahkan sudah punya ayah dan ibu mertua. Ini jelas dari Mao Xiaon. Yuan Hao yang menipu putri saya. Dan orang tua Mao Xiaon mendengar Pang Sujuan mengatakan bahwa putrinya bukan. Tentu saja tidak. Kemudian ketiga orang itu bertengkar tentang hal itu. Akhirnya Pang Sujuan yang marah mengambil kopi yang baru saja dibelinya. Semua dituangkan ke ibu Xiaon. Dan Yuan Hao yang terlambat tidak sempat menghentikannya. Menghadapi tiga orang yang mempertanyakan dirinya, Yuan Hao hanya bisa meminta Xiaon untuk bertanya bermain sebagai pacar. Katakanlah, Shika baru saja diputuskan oleh pacarnya. Dia tidak ingin kamu khawatir. Biarkan aku berpura-pura menjadi kamu untuk menghiburmu. Aku setuju untuk memenuhi bakti anaknya. Tidak menyangka ada kesalahpahaman besar hari ini. Aku minta maaf kepada kalian. orang tua Xiaon sangat malu setelah mendengarnya. Sebelum pergi mereka juga memarahi Yuan Hao karena perasaannya yang palsu. Bibi Peng tindakan menyiram kopi tadi. Luar biasa. Kamu benar-benar bukan orang baik. Setelah Yuan Hao mengantar orang tua Xiaon pergi, dia membawa surat pengunduran diri, datang ke kantor Dai Forest. Dai Linlin sangat gembira melihat Yuan Hao akan mengundurkan diri. Menurutnya, Yuan Hao akhirnya mengerti keadaan, membuat keputusan yang tepat. Aku punya satu kata untukmu. Jika kamu melakukan lebih banyak ketidakadilan, kamu akan mati. Lakukan sendiri. Di sisi lain Xiaon tahu bahwa ibunya dilempar. Marah dia segera menelepon Yuan Hao. Dan saat Yuan Hao sedang menyetir, terganggu oleh panggilan telepon Xiaon. Akibatnya menabrak taksi di depan. Melukai seorang penumpang wanita di dalam mobil. Yuan Hao sedang terburu-buru. Gadis itu segera dibawa ke rumah sakit. Dan gadis ini adalah sahabat terbaik Mao Xiaon. Awalnya, hari ini, Xia Bingbing datang ke Shanghai untuk bergabung dengan Mao Xiaon. Ketika dia melihat Yuan Hao merawat dirinya dengan teliti, serius dan bertanggung jawab, plus dia adalah pria tampan. Ini membuatnya langsung berubah pikiran. Kamu di mana? Aku di Shenzhen. Ada sesuatu yang terjadi sementara di sini. Kurasa aku tidak akan bisa datang minggu ini. Menghadapi kecelakaan mobil yang tiba-tiba, Yuan Hao juga penuh dengan penyesalan. Tetapi ketika aku mendengar bahwa gadis itu sedang melamar sebagai guru tari, aku merasa sangat bersalah. Karena patah tulang remuk. Ini adalah hukuman mati bagi pecinta tari. Tapi gadis itu tidak putus asa. Dan berterima kasih kepada Yuan Hao karena merawatnya dengan teliti. Sikap hidup gadis itu yang positif dan optimis membuat Yuan Hao memiliki perasaan aneh di hatinya. Untuk memudahkan merawat gadis itu, Yuan Hao bahkan lebih perhatian mengundang bibi di rumah. Segera keduanya menjadi teman yang tidak ada yang tidak bisa dibicarakan. Tetapi ketika aku mendengar bahwa Yuan Hao adalah penduduk dan memiliki gang 2 lantai di pusat kota, gadis itu punya ide. Karena dia tumbuh dalam kemiskinan. Aku hanya ingin menikahi anak orang kaya. Dan Yuan Hao baik dari penampilan maupun latar belakang keluarga. Tidak diragukan lagi kriteria pasangan terbaik. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian Yuan Hao, gadis itu mengatakan kepada Bibi Su bahwa dia tidak perlu bisa menyewa kerja sementara dengan biaya sendiri. Dan yang dia lakukan adalah, biarkan Bibi Su memuji dirinya di depan Yuan Hao. Nona Xia ini, kepribadiannya baik. Orangnya juga cantik.
Sama seperti kamu. Kamu sangat perhatian pada orang lain. Tentu saja Yuan Hao sangat tersentuh oleh kebaikan Bingbing. Jadi saat sup itu diantar, Bingbing bertanya padanya dengan hati-hati. Apa ini bagus untuk semua orang? Tergantung siapa yang benar. Oh begitu. Kamu memukulku. Aku kehilangan pekerjaan lagi. Bersikap baik padaku. Bukan aku tapi karena kamu baik. Segera setelah tante Su melihatku dia bilang kamu bijaksana. Dia juga menyukaimu. Jawaban bawah sadar Yuan Hao juga mengungkapkan perasaannya pada Bingbing. Meskipun Bingbing sangat senang saat ini, tapi wajahnya malu menyembunyikan pikirannya. Adegan berhenti sejenak. Udara terasa manis. Untuk meredakan suasana canggung ini, Yuan Hao mengeluarkan tablet yang sudah dia siapkan, dan juga dengan penuh perhatian membawa jaket pink. Pria berkualitas yang teliti dan tampan seperti ini juga membuat Bingbing memutuskan untuk segera mendapatkan Yuan Hao. Jadi sekali lagi dengan harus mengungkapkan pikirannya. Bukankah kamu bilang bosan? Kamu bisa online. Kamu bisa nonton film lagi. Kamu bisa dengar musik. Bagus sekali. Selama kamu ada, aku tidak akan bosan. Meskipun Yuan Hao tidak berbicara, tapi lengkungan sudut mulut yang terangkat atau mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya. Tapi sampai hari ini, ketika Yuan Hao pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Bingbing tapi menemukan bahwa Bingbing di tempat tidur rumah sakit sudah lama menghilang. Ternyata untuk segera mendapatkan Yuan Hao anak orang kaya itu, Bingbing memanggil sahabatnya Xiaon untuk menjemputnya dan meninggalkan menceritakan hubungannya dengan Yuan Hao. Untuk menguji apakah Yuan Hao menyukainya, Bingbing meminta Xiaon untuk mencari hotel sederhana untuknya. Dengan begitu mereka berdua punya kesempatan untuk berduaan. Dan alasan dia melakukannya adalah untuk membuat simpati Yuan Hao cepat berubah menjadi cinta dan menikahinya. Meskipun Xiaon tidak setuju dengan pandangannya tentang cinta, tapi untuk kebahagiaan sahabatku, Xiao Chan masih dengen enggan si tuju. Dalam sekejap mata beberapa hari berlalu. Tapi dia tidak pernah menerima panggilan dari Yuan Hao. Dia tidak punya pilihan selain berpura-pura ada tikus di kamar. Minta bantuan Yuan Hao. Yuan Hao kamu di mana? Kamu datang bantu aku ya? Apa-apa yang terjadi? Ada tikus di kamarmu. Ayo. Dan tikus aku takut. Seperti yang dia duga, Yuan Hao segera datang ke hotel sewaan. Dia diberikan kamar yang lebih baik malam itu. Dan Bingbing saat ini menunjukkan empati lagi. Suruh dia cepat kembali. Ungkapkan bahwa kamu tidak ingin mengganggunya. Takut menunda pekerjaannya, mempengaruhi hidupnya. Terlalu banyak berpikir ayahku tahu tentang ini. Dia bahkan menyuruhku untuk merawatmu dengan baik. Setelah beberapa operasi, membuat Yuan Hao yang sudah merasa bersalah benar-benar hancur. Lihat waktunya sudah tepat. Bingbing mengeluarkan USB dari tasnya, penuh dengan video kompetisi tariannya. Lihat sosok cantik yang menari dalam gambar. Yuan Hao langsung duduk di tempatnya. Pada saat ini, dia tidak pernah bisa membayangkan seorang gadis yang sangat mencintai hidup. Karena satu kesalahanku sendiri, merusak masa depan besar Bingbing. Pada saat ini, keraguan di hati Yuan Hao hilang dalam sekejap. Dan perasaan yang datang dengan pertemuan itu mengalir deras di hatiku. Jadi pagi berikutnya, Yuan Hao membawa Bingbing datang ke sekolah tari yang dia lamar sebelumnya. Karena dia ingin memperjuangkan kesempatan terakhir Bingbing. Seperti yang diharapkan, Bingbing mengandalkan gerakan tarian profesional dan tarian yang indah. Segera menaklukkan semua penguji yang hadir. Pada saat ini, Bingbing memeluk Yuan Hao dengan gembira. Karena yang dia dapatkan bukan hanya kesempatan untuk hidup kembali, tapi juga cinta manis antara dia dan Yuan Hao. Meskipun dia tidak tahu seberapa jauh cinta yang kamu dapatkan dengan segala cara bisa bertahan. Kehidupan bahagia di depan. Tidak diragukan lagi itu benar-benar ada di depannya. Bisakah kamu jadi pacarku? Aku terkesima dengan mimpi hidupku. Setelah hasil kemenangan, Xia Bingbing tidak sabar untuk berbagi dengan Xiaon. Dia akan pindah ke rumah Xiaon besok. Bukannya kamu bilang tinggal di hotel kecil itu? Apa nyaman buatmu jatuh cinta? Aku bahkan tidak bisa mengundangmu. Hei, sekarang keadaan sudah berbeda. Langkah kedua adalah membuatnya tidak nyaman. Lalu? Dia tidak sabar untuk membawaku ke rumah mereka. Ini trik kecilku. Ini disebut empati. Untuk berhasil menjatuhkan Yuan Hao, dia meminta Xiaon membantunya menyiapkan hidangan. Tapi katanya makanan itu dibuat olehnya. Xiaon pikir dia sudah bermain sejak kecil. Pacar itu langsung setuju. Tapi saat melihat pacar sahabatnya dia membeku. Orang ini adalah musuhnya Yuan Hao. Aku melihat Xiaon memakai topeng. Xia Bingbing membantunya melepasnya. Baru kemudian Yuan Hao melihat jelas bahwa orang di depannya Halo adalah Wang Xiaon. Halo Yuan Hao. Yuan Hao, bagaimana kamu tahu namanya Yuan Hao? Kami saling mengenal. Tidak ada yang menyangka akan begitu kebetulan. Xiao Chan sibuk di dapur. Suara lelah Xia Bingbing dan Yuan Hao terdengar dari luar. Ini membuat Xiaon memotong daging babi, agak lebih besar. Tidak lama, Yuan Hao datang ke dapur dan menawarkan bantuan pada Xiaon. Tapi Xiaon mengabaikannya. Xiaon saat ini menyadari dirinya jatuh cinta pada Yuan Hao. Saat makan, Yuan Hao mengangkat gelasnya. Aku ingin berterima kasih pada Xiaon yang telah menyiapkan hidangan mewah ini. Tidak, aku yang menyiapkan semua hidangan untukmu. Kamu tidak bekerja hari ini. Karena kamu datang hari ini, jadi aku bangun pagi dan pergi ke supermarket untuk membeli makanan. Benarkan Xiaon masih tidur saat itu? Tidak apa memuji dirimu sendiri. Ngomong-ngomong aku juga ikut membantu. Dan Xiaon untuk sahabatnya. Aku hanya mengikuti kata-katanya. Dan saat minum, Xiaon langsung menghabiskan satu gelas dalam sekali. Yuan Hao merasakan ada yang tidak beres dengan perasaan Xiaon. TAPI dia tidak tahu apa yang salah. Yuan Hao melihat rumah di sini. Dia bertanya dengan kenapa Xia Bingbing langsung keluar dari rumah sakit. Jangan langsung pindah ke sini. Oh. Jadi dia tidak dihubungi. Xiaon buru-buru bilang kalau kartu SIM-nya rusak saat itu. Jadi Xia Bingbing tidak menghubunginya. Sambil makan, Xia Bingbing terus bermain dengan Yuan Hao.
Xiaon hanya bisa minum untuk menghilangkan kekhawatirannya. Setelah mengantar Yuan Hao pergi, setelah makan malam, Xia Bingbing sangat senang bisa kembali. Hari ini bantuan Xiaon sangat berarti baginya. Dan Xiaon sedang mencuci piring. Dia tidak mencoba membantu. Xiaon tidak peduli dengan ini. Dia juga sangat senang untuk sahabatnya ini. Dan tak lama kemudian operasi pacarnya ini benar-benar merusak perasaan di antara mereka. Gadis licik itu melihat sebuah tas di toko mewah. TAPI Diamond Oli Pelayan. Pelayan, coba tas ini untuk saya. Tas ini adalah produk baru yang baru sampai hari ini. Edisi terbatas. Kami hanya punya satu di toko kami. Ini, pelayan di toko itu sudah punya mata yang tajam. Sekilas sudah jelas kalau Xia Bingbing tidak punya daya beli. Implikasinya adalah apa itu kebutaan. Tapi Bingbing tetap ingin mencoba tas itu. Pelayan melepas tas itu dan meletakkannya di meja dengan wajah jijik. Meskipun sikap pelayan itu tidak menyenangkan. Tapi dia cukup lega melihat Xia Bingbing seperti ini. Lihat saja penampilan Bingbing mencoba tas. Saya tahu dia sangat menyukai tas ini. Ketika dia tahu harga tas itu, saya langsung terpana. Ling. Jika punya kartu emas bisa dapat diskon 5%. Meskipun sikap pelayan membuatnya sangat tidak senang. Tapi 50.000 adalah gajinya selama 1,5 tahun. Meskipun tidak mampu membelinya, ingin lagi Diamond Oli Pelayan. Jadi dia dengan tenang meminta pelayan menyimpannya untuknya. Apakah Anda VIP kami? Jika bukan VIP, kami tidak menyediakan layanan ini. Xia Bingbing tiba-tiba marah. Tapi dia tidak bisa memikirkan apapun untuk dikatakan kembali. Dia hanya bisa pergi dengan malu. Dia menelepon Xiaon lagi. Mendampinginya memilih hadiah untuk ayah Yuan Hao. Tapi pikirannya masih pada tas 50.000 itu. Menarik Xiaon dan terus bertanya, apakah itu terlihat Kami di bagus sini atau bukan tidak. untuk membeli hadiah untuk orang tua. Jangan keluar dari topik. Ditemani oleh Xiaon. Hadiahnya cepat terjual. Bingbing yang hilang akan pergi. Dan saat itulah dia mendapat pesan transfer. Kemudian saya menerima WeChat lagi. Bingbing, saya sudah tua. Dong, bagaimana kabarmu? Saya mentransfer 50.000 dolar ke kartu Anda. Apakah Anda menerimanya? Lao Dong adalah target seks terakhir Bingbing. Lebih tua dari dia belasan tahun. Menghadapi pertanyaan terus-menerus Xiaon, dia berbohong bahwa Lao Dong yang meminjamkan 50.000 dolar sebelumnya sekarang kembali padanya. Meskipun Xiaon tidak begitu percaya bahwa papan tua akan meminjam uang, saya masih tertipu oleh Bingbing. Uangnya belum hangat. Dia membeli tas tadi. Dan itu adalah sikap yang sombong. Meskipun demikian, pelayan masih meremehkannya. Bukan karena Anda marah pada pelayan. Tidak bisakah Anda menghabiskan semua uang Anda sendiri? Keesokan harinya Bingbing datang ke rumah Yuan Hao. Dia tidak membawa tas desainer apapun di lemari. Saya membawa tas kanvas biasa. Melihat ayah Yuan Hao bahkan lebih menyapa. Perwatan plus. Bersikap mengerti lembut dan menggemaskan. Berhasil diakui oleh ayah Yuan Hao. Dia juga menyimpan sutra awan wangi yang telah dia kumpulkan memberikannya kepada Xia Bingbing. Jangan meremehkan sutra awan wangi ini. Sekarang menjadi warisan budaya, tak benda nasional. Terima kasih Paman. Saya akan menyimpannya dengan baik. Saya masih ingin menyimpannya untuk generasi mendatang. Ini indah. Tapi ketika saya kembali saya mengeluh ke Xiaon bahwa ayah Yuan Hao pelit. Cukup berikan dirimu sendiri kain lap. Apa itu warisan budaya tak benda? Kenapa saya tidak bisa melihatnya? Kamu bermain dengan mutiara seperti lumpur dan tidak tahu barang bagus. Barang ini terlihat sangat mahal. Kalau tidak, ayahnya tidak bisa memberikannya padamu sebagai hadiah perkenalan. Kak, barang ini mahal. Bisa lebih mahal dari tas desainer saya. Lalu saya ingin menyerahkan kain wangi ini ke Xiaon. Xiaon langsung tidak senang mendengarnya. Ini kan maksud baik si kakek. Bagaimana bisa kamu memberikannya begitu saja? Lalu Xia Bingbing memikirkan rumah Yuan Hao lagi. Seperti ini di pusat Shanghai. Rumah tua pasti bernilai banyak uang. Menurutmu berapa nilai rumah mereka? Bukan pertama kalinya kamu ke rumah mereka. Kamu menghitung-hitung rumah orang lain. Hari ini ulang tahun Yuan Hao. Mau Xiaon tidak berniat menghadiri pesta ulang tahunnya. Saya tidak tahan dengan permintaan berulang pacar saya. Akhirnya saya terpaksa mengiyakan. Mengingat kamu tidak bisa datang dengan tangan kosong. Mau Xiaon sendiri membuat kue untuk Yuan Hao. Bingbing tidak bisa menahan rasa iri setelah melihatnya. Tapi kemudian dia tiba-tiba mendapat ide untuk menyentuh hati Yuan Hao. Dia meminta Mao Xiaochan untuk member dia yang membuat kue ini. Dengan begitu Yuan Hao bisa lebih mencintainya. Mao Xiaon tidak punya alasan untuk menolak. Jadi saya setuju dengan permintaannya. Tidak disangka baru saja mereka berdua sudah lelah bersama. Ini membuatnya yang tidak ingin jadi lampu latar merasa lebih sedih. Menyeret hati yang terluka ini. Mao Xiaon masih tidak lupa pesan pacarnya. Hadiah ulang tahun untukmu. Terima kasih, jangan berterima kasih padaku. Bingbing yang membuatnya untukmu sendiri. Tidak disangka mereka berdua menunjukkan cinta mereka langsung dengan kue. Membuat Mao Xiaon di samping benar-benar hancur hatinya. Segera setelah tiba di hotel, Yuan Hao tidak sabar membuka kuenya. Saya ingin berbagi dengan kalian. Aku tidak menyangka tamu tak terduga datang di waktu ini. Ibu Yuan Hao. Sejak Yuan Hao berusia 3 tahun, sang ibu tidak ingin hidup biasa-biasa saja. Pergi ke Amerika meninggalkannya. Setelah bertahun-tahun tinggal bersama ayahnya, rasa benci terhadap ibunya semakin dalam. Hari ini baru dia tahu. Ternyata Roy yang adalah saudara tirinya. Pantas saja dia begitu peduli mengatur pesta ulang tahunnya sendiri dengan hati-hati. Tapi kehadiran ibunya tidak bisa membuka hati Yuan Hao. Rasa benci membuatnya sama sekali tidak mau mengakui ibu yang tiba-tiba ini. Jadi dia bangkit dan pergi. Bingbing melihat ini dan mencoba membujuknya untuk menerima. Tidak disangka dia malah diteriaki Yuan Hao. Bukankah itu ibumu? Dia bukan ibuku. Kenapa kamu berteriak padaku? Dan alasan Bingbing memilih membujuk Yuan Hao karena dia langsung melihat tas yang dibawa ibu Yuan Hao. Itu edisi terbatas. Hanya ada di Eropa. Dan kalung yang dipakai ibunya. Itu juga merek ternama di Inggris. Tapi Mao Xiaon sama sekali berbeda. Dia mengerti rasa sakit di hati Yuan Hao. Sebagai anak yang ditinggalkan. Seorang saudara dan ibu tiba-tiba jatuh dari langit. Bagaimana dia bisa menerima semuanya sekaligus? Untuk menghibur Yuan Hao, dia dengan inisiatif mengajak Yuan Hao keluar. Keduanya juga kehilangan kasih sayang ibu sejak kecil. Mao Xiaon malah iri pada Yuan Hao dan ibu kembali untuknya. Mereka bahkan tidak tahu siapa orang tua kandung mereka. Aku bahkan tidak tahu apakah mereka masih ada di dunia ini. Oleh karena itu dia menyarankan Yuan Hao mencoba menerima kasih sayang ibunya. Sehari sebelum ibu pulang, Yuan Hao akhirnya melepaskan kesalahannya akan menemuinya. Untuk menghindari rasa canggung, dia juga memanggil Bingbing. Tidak disangka saat dia sedang membayar, ibunya malah membeli jam tangan bermerek senilai lebih dari 100.000 memberikannya pada Bingbing. Dia tidak tahu. Hingga malam, Bingbing memberitahunya tentang hal itu. Mendengar kabar itu, wajahnya langsung berubah. Berikan saya jamnya, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu berikan padanya? Mao Xiaon yang hari ini libur kerja sedang jalan-jalan. Tidak sengaja melihat, ini perusahaan bernama Memory Travel.
dan nama ini diberikan pada perusahaan Yuan Hao saat itu. Setiap perjalanan, kamu harus meninggalkan kenangan yang sangat baik untuk dirimu sendiri. 4 kata yang singkat dan padat ini memory travel. Dia tidak percaya nama yang saya ucapkan secara benar-benar diadopsi oleh Yuan Hao. Jadi saya berbaring di depan pintu dan ingin memastikan. Tidak disangka Yuan Hao keluar saat ini. Mao Xiaochuan Control tidak bisa menahan kegembiraan, mengambil Yuan Hao dan berfoto bersamanya di depan perusahaan. Tidak disangka si pencari emas baru saja tiba. Melihat keduanya tertawa, hatinya kembali dipenuhi